Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Saputri. Saya dari kelas 2A ingin memaparkan nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4 yaitu kehujahan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat yang mana para mujtahidah mempunyai kaum berbagai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Yang pertama yaitu nas-nas dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Allah tidak memberikan kepada kita pilihan di hadapan hukum beliau. Nas-nas di atas menunjukkan isyarat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan, dan bahwasanya sunnah adalah sumber hukum untuk tingkah laku para mukallaf. Yang kedua yaitu amal para sahabat. Para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hukum yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat kepada kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Jika mereka tidak menemukan di dalam kitabullah, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global, yang mana nas-nas tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakannya perintah tersebut seperti mewajibkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Jika saja sunnah-sunnah yang berisi penjelasan ini tidak menjadi hujah bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, maka mereka tidak mungkin tepat melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban yang terdapat dalam Al-Quran serta mengikuti hukum-hukumnya. Selanjutnya yaitu hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah ada kalanya ia merupakan bukan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, dan sunnah tidak lepas dari salah satu dari tiga hal. Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskan hal ini di dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas. Yang kedua yaitu hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Posisi sunnah di hadapan Al-Quran memiliki tiga bentuk. Yang pertama yaitu ia sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi. Yang kedua, ia menjadi penjelas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran serta menafsirkannya. Yang ketiga, ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajiban atau keharumannya di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu al-mutawatir dan ahad. Al-mutawatir adalah yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazim. Mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad. Jumlah jalur periwayatan ini tidak ada batasnya. Acuan yang dianggap dalam masalah ini adalah hendaknya jumlah para perawi pada tiap tabaqah atau tingkatan cukup untuk dipercaya dan hati merasa tenang dengan jumlah tersebut. Serta mustahil kemungkinan terjadi kesepakatan mereka semua untuk berdusta pada apa yang diriwayatkan. Menurut pendapat yang lain, paling benar adalah tidak ada batasan tertentu dalam penentuan hadis mutawir.
Al-mutawir dibagi menjadi dua, yaitu lazi dan mutawir maknawi. Mutawir lazi adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawir dengan disertai kesepakatan para perawi dalam lafadznya tentang sesuatu tertentu. Sementara mutawir maknawi adalah sekelompok perawi yang diriwayatkan berbagai macam kejadian yang mereka temukan dan kejadian tersebut memiliki inti yang sama. Di antara hadis-hadis yang mutawir adalah hadis tentang haud, membasuh di atas dua sendal atau saat berwudu, menyangga dua tangan dalam sholat. Al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawir dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz, dan gorib. Yang pertama yaitu menurut para ahli hadis masyhur, yaitu hadis yang memiliki jalur lebih dari dua dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawir. Yang kedua yaitu aziz, yang hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi pada salah satu tingkatan. Dari sekian tingkatan, sanad di mana perawi pada satu tingkatan tidak kurang dari dua orang walaupun pada sebagian tingkatan jumlah. Selanjutnya yaitu sunnah qati dan zani. Sunnah yang mutawir sumbernya pasti dari Rasulullah SAW, karena mutawir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain. Sementara sunnah ahad sumbernya belum pasti dari Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima yaitu hadis-hadis masyhur atau maudhu, biasa disebut dengan palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang ketika menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang doif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebut di lisan-lisan masyarakat. Dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja, kitab-kitab terpenting yang terpenuhi hal tersebut. Selanjutnya para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab mustalah hadis dan kitab-kitab rijal, biasanya disebut dengan para perawi hadis, jaril, dan ta'dil, yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matan. Mereka membicarakan mengenai syarat-syarat diterimanya seorang perawi dari sisi adalah dan ketelitian, serta berbicara dan mengenai jari dan ta'dil, lafaz-lafaz yang digunakan pada keduanya dan tingkat-tingkatannya. Ada beberapa di antara karangan yang paling terkenal dalam hal ini, yaitu yang pertama, karangan yang mengenal profil para sahabat. Yang kedua yaitu karangan tentang tingkatan para perawi. Yang ketiga yaitu karangan yang berbicara tentang semua perawi hadis secara umum. Yang keempat yaitu karangan-karangan yang mengulas profil-profil para perawi pada kitab-kitab tertentu. Selanjutnya yaitu awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca, namun mereka merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagian orang yang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebagian sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang, sebagian di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diungkap dalam menyifati orang Arab bahwa mereka adalah kaum ummiyin.
Pada saat Rasulullah SAW masa hidup para penulis wahyu yang berjumlah sekitar 40 orang, mayoritas mereka adalah penduduk asli Mekah. Sebagaimana telah disebutkan nama-nama mereka oleh pengarang kitab At-Tarikh. Setelah itu bahkan Imam Al-Balazuri di dalam karangannya yang berjudul Fata Al-Budin menyebutkan ada beberapa wanita yang pandai menulis, di antara mereka adalah Ummul Mukmin Hafsah. Selanjutnya yaitu ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah yang bersandar dakwah Rasulullah SAW yang bersandar pada menghentikan. Setelah itu ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW bersandar pada mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia harus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah semua para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang memerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal terpenting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum mukminin didik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangannya. Dari nas-nas dan berbagai realita kehidupan manusia telah jelas bahwa kepribadian beliau memiliki dua sisi, yaitu sisi kemanusiaan yang mana sisi ini memperkenankan bagi beliau untuk melakukan seperti yang diperkenankan bagi orang-orang selain beliau. Selanjutnya yaitu ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menyetujui Mu'adz atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan pada nas dari Allah maupun Rasulnya, diriwayatkan dan beberapa sahabat. Yang pertama yaitu ijtihad yang mereka lakukan saat mereka tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa peristiwa yang mana para sahabat melakukan ijtihad padanya di saat ketidakhadiran Nabi Muhammad SAW bersama mereka. Yang kedua yaitu ijtihad yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka. Ada beberapa peristiwa yang mana para sahabat berijtihad pada saat Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan mereka. Setelah ia sudah dekat dengan masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Berdirilah menuju Tuan kalian atau orang terbaik kalian." Maka ia pun duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ciri khas tasyri' dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu ma'ruf dan mungkar. Syarat Islam bertujuan membangun kebahagiaan manusia yang ma'ruf dan menjauhkannya dari yang mungkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar. Setelah itu, ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah di mana Allah ciptakan manusia di atasnya dan kebaikannya diakui di dalam Islam. Sementara mungkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah tersebut dan keburukannya diakui di dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya mencukupkan dengan menjelaskan semata yang ma'ruf dan merincikan jenis-jenisnya saja, tetapi ia juga menghasilkan prinsip-prinsip hidup yang sempurna bagi manusia disertai supaya untuk
untuk mengingatkan makhluk mulia dan kualitas hidup. Memunculnya semangat dalam kebaikan memberikan dukungan untuk mewujudkan perkembangan dan peningkatan dan menjadikan sebuah cinta kepada perbuatan yang baik dengan segala macam bentuknya. Tingkatan yang pertama yaitu haram. Haram adalah perkara yang harus ditinggalkan dan ada dalil yang menunjukkan larangan atasnya karena ia mengakibatkan keburukan yang dapat merusak kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tingkatan berikutnya yaitu makruh. Makruh adalah perkara yang ungkapannya berbeda dengan haram, di mana ia mengganggu jalan kebaikan dan menghalangi wanita dari mewujudkan peningkatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu syariat memiliki cakupan yang luas. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan mungkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Lalu ia mencakup urusan ibadah beserta tata cara dan rinciannya, mencakup perilaku yang harus diingatkan dalam kehidupan berjamaah. Setelah itu ia juga mencakup urusan hukum yang meliputi dasar-dasarnya. Yang ketiga yaitu syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Prinsip-prinsip yang membawahi seluruh cabang kehidupan manusia dengan ketetapan bentuk yang menggambarkan persatuan yang sempurna dan tidak dapat dipisah-pisah. Kesatuan ini dinamakan dengan Islam, di mana manusia ini adalah tokoh. Baiklah, yang keempat yaitu nas-nas dalam syariat Islam mencakup kebutuhan manusia. Nas-nas syariat Islam mencakup kebutuhan manusia itu atau sunnah. Ada beberapa kotik biasanya yang disebut dengan pasti, dan ada yang bersifat mahlamal atau mahlamal. Baiklah, yang keempat itu nas-nas dalam syariat Islam mencakup kebutuhan manusia. Nas-nas syariat Islam yang biasanya disebut mencakup kebutuhan manusia itu atau sunnah itu ada beberapa kotik atau biasanya disebut dengan pasti, dan ada yang bersifat mahtamal yang artinya mengandung beberapa keyakinan atau bisa disebut dengan kemungkinan. Kalau kotik itu pastinya hukum-hukum yang jelas pasti dan yang sudah pernah terjadi, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Sahih. Dan sedangkan mahtamal yaitu mayoritas perkara yang disesuaikan di dalam Al-Quran dan sunnah, ia berbentuk perintah atau larangan dan serta memiliki lebih dari satu makna. Manfaat dalam mewujudkan pendalaman bahwa dan setiap di segala waktu dan tempat. Selanjutnya adalah materi yang keenam, ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syarat sholat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul, sebagaimana yang tersirat di surat Al-Muzammil, surat yang pertama kali turun. Maka dari itu sebagian
ulama berpendapat bahwa hukum sholat satu malam penuh pada awal mulanya adalah wajib, kemudian setelah 16 bulan, sebagaimana yang terkandung pula bagian akhir surat tersebut dengan mewajibkan sholat pada sebagian malam saja. Maka Allah memberikan keringanan dari mereka setelah berlalu 10 tahun. Kemudian kewajiban tersebut dihapus dengan diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj. Dikatakan pula bahwa Rasulullah SAW pada awal pengutusannya melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu siang. Para ulama telah bersepakat bahwa kewajiban sholat 5 waktu diturunkan pada malam Isra dan Mi'raj yang terjadi 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Awal kewajiban adalah 50 waktu, tetapi kemudian diringankan sehingga menjadi 5 waktu, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada hadis tentang Isra dan Mi'raj. Adapun wudu, ia mendekati kewajibannya asar, karena sholat tidak akan sah tanpa wudu, maka penetapan wajibnya wudu diturunkan setelah turunnya kewajiban sholat. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa wudu tidaklah disyariatkan kecuali di Madinah dan berhujan dengan firman Allah. Selanjutnya yaitu sholat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yakni setelah peristiwa Aqabah, di mana orang-orang berbalat kepada Rasulullah SAW. Apabila di sana orang-orang berbalat kepada Rasulullah mengutus karena mereka Mushab bin Umar memerintahkan untuk mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran dan Islam, serta memahamkan mereka terhadap ajaran agama. Ia dinamakan sebagai mukri di Madinah. Selanjutnya yaitu kedua, urusan muamalah. Larangan berbentuk curang dalam tukaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. At-tahtif adalah pengarangan dalam takaran maupun timbangan, baik dengan menambahnya ketika menuntut sesuatu dari orang lain atau dengan menguranginya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada tahun keempat setelah hijrah disyariatkan bagi pemimpin yang ahli untuk membagi tanah yang tidak berperan kepada sebagian rakyat. Setelah itu syariat wakaf ditetapkan pada tahun ke-7 hijrah setelah Rasulullah SAW membagi harta rampasan barang Khobar. Umar bin Khattab mendapatkan darinya 1 bagian, lalu meminta pendapat Rasulullah SAW tentang bagian tersebut, dan Nabi mengisyaratkan kepada untuk menahannya atau mewakafkannya di jalan Allah. Selanjutnya yaitu haramnya menjual khamar. Bangkai babi patung ditetapkan pada tahun ke-8 Hijriyah setelah kota Mekah ditaklukkan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di Mekah pada saat penaklukan kota Mekah. Yang keenam adalah mayoritas hukum-hukum seputar akad dan muamalah disyaratkan pada tahun ke-10 Hijriah. Maka surat Al-Madinah turun
termasuk surat yang terakhir diturunkan, sedang pada awalnya tersirat perintah untuk memenuhi akad. Selanjutnya yaitu ketiga, urusan kehidupan rumah tangga. Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan, dan Rasulullah SAW menghapus pernikahan jahiliyah. Islam memotivasi untuk menikah dan melarang dari lubulul hukum-hukum seputar nikah disyaratkan pada awal fase Madinah. Kebanyakan hukum tersebut tercantum di dalam surat An-Nisa. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor setelah hijrah. Mereka saling mewariskan karena persaudaraan tersebut dan bekas karena kekerabatan. Pihak muhajirin mewarisi dari pihak Ambar, yang juga sebaliknya pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun ketiga Hijrah setelah perang Uhud turun ayat-ayat yang berkenan dengan Faridah, yang Ahmad dan para pemilik kitab-kitab sunnah meriwayatkan disahihkan oleh Al-Hakim dari Jabir. Ia berkata, telah datang Islam Sa'al bin Ar-Rabi al-Ansor kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'id bin Ar-Rabi yang ayahnya mereka dalam perang Uhud bersama Anda. Lantas paman mereka mengambil harta keduanya. Selanjutnya yaitu para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, dan sesudah dibayar untung-untungmu jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggal ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 1.000 saja, atau seorang saudara perempuan 1.000 saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Setelah itu, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar utangnya, dipenuhi utangnya dengan tidak memberi mudoroat kepada ahli waris. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dahulu tak kala orang-orang muhajirin datang ke Madinah, mereka mewarisi kaum Ansar walaupun tidak hubungan kekerabatan bagi mereka yang telah dipersaudarakan Nabi. Tak kala ayat turun, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan, ibu bapak dan qorib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya, maka kebiasaan itu akan dihapus. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dahulu harta warisan menjadi milik anak, sedangkan warisan menjadi hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang disukainya, maka dia menjadikan bagian warisan anak laki-laki 2 kali lipat atas bagian anak perempuan, dan masing-masing dari kedua orang tua yaitu mendapat 1/6 dan 1/3, dan istri mendapat 1/8, 1/4, sedangkan setengah dan 1/4. Di sini maksudnya dari perkataan Ibnu Abbas, dahulu harta warisan menjadi milik anak adalah kebiasaan orang Arab terdahulu pada masa jahiliyah, di mana mereka tidak mewariskan harta kepada anak perempuan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya,
Selanjutnya yaitu yang ketiga, menetapkan syariat talak, rujuk, huluk, dan iddah pada tahun ketiga Hijriah, yang mana pada masa itu turun surat At-Tariq yang beberapa ayat tentang talak dan iddah dalam surat Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa pada masa Rasulullah SAW menala istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda, perintahkanlah agar ia segera merujukkan, lalu menahannya hingga ia suci, dan haid kembali hingga kembali suci. Maka pada saat itu bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila mau ia boleh menalaknya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menalak istri. Yang keempat yaitu syariat tentang memerintah, izin, dan hijab pertama kali ditetapkan pada tahun kelima Hijrah dengan ayat yang mengkhususkan hijab bagi para istri Rasulullah dalam surat Al-Ahzab, dan ia termasuk syariat yang diturunkan sesuai dengan usulan Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain. Diriwayatkan dari Umar, ia berkata, pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 perkara, yang aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka Allah menurunkan ayat, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Aku juga berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang datang pada istri-istrimu ada yang baik dan ada yang jahat. Seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu agar memakai jilbab. Setelah itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan ummahatul mukmin untuk berhijab, karena orang yang datang kepadamu ada yang baik dan ada yang jahat, maka Allah menurunkan ayat tentang hijab. Yang dimaksud dengan ayat hijab firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Setelah itu Ibnu Katsir berkata, waktu turunnya ayat tersebut adalah pagi hari setelah pesta pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, yang mana Allah menangani langsung pernikahan beliau dengannya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah pada tahun kelima Hijriah menurut pendapat Qatadah, Al-Waqidi, dan selain mereka. Selanjutnya yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, tak kala Rasulullah menikahi Zainab bin Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu beliau menjamu mereka dan mereka pun menikmati hidangan tersebut. Anas berkata, lalu aku mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka sudah beranjak pergi. Kemudian beliau masuk dan aku mengikutinya masuk. Lantas beliau meletakkan kain tiranya antara aku dan beliau, kemudian adalah firman-firmannya. Lalu kemudian pada tahun tersebut juga turun ayat-ayat Al-Quran tentang perintah izin tentang hijab yang terdapat di dalam surat An-Nur. Setelah itu pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak yang menjadikan istri haram bagi suami, hingga kemudian zihar disyaratkan pada tahun ke-6 Hijrah dan turun bagian awal surat Al-Mujadilah. Imam Ahmad, An-Nasi bin Majah, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir, dan ini adalah lafal riwayat Ibnu Al-Hatim. Mereka meriwayatkan dari
Aisyah, ia berkata, Maha suci zat yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Sungguh aku mendengarkan perkataan Kaulah binti Salabah dan sebagian darinya bersembunyi bagiku. Ia mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ia telah memakan hartaku, menghabiskan masa mudaku, dan aku melayaninya. Hingga saat ini, saat aku tua, aku tak beranak lagi. Ia menziarahiku. Yang keempat yaitu masalah kejahatan pidana. Syarat rajam dalam perzinaan atas seorang yang musan turun pada tahun keempat setelah hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinaan antara lelaki Yahudi wanita Yahudi, maka Rasulullah merajam mereka berdua. Ketika terjadi peristiwa perzinaan antara lelaki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah SAW merajam mereka berdua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa lelaki dan wanita dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu beliau bersabda, hukuman apa yang kalian dapati di dalam kitab pedoman kalian? Mereka menjawab, kami melumuri muka mereka berdua dengan warna hitam hingga mereka merasa hina. Lalu beliau bersabda, kalian telah berdusta, sungguh dalam kitab kalian terdapat hukum rajam, maka bawalah Taurat kemari dan bacalah jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Maka mereka mendatangkan Taurat beserta orang yang ditugasi untuk membaca kitab tersebut. Maka dia pun membacanya hingga ia sampai pada suatu bagian dari kitab itu. Ia pun menutupinya tangannya padanya, lalu dikatakan kepadanya, angkatlah tanganmu. Maka ia pun mengangkat tangannya dan ternyata lembaran itu bersinar. Maka ia pun mendengar tangannya dan ternyata lembaran itu bersinar. Maka ia terdapat perintah rajam, akan tetapi kami selalu menutupinya di antara kami. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam mereka berdua. Ibnu Umar berkata, sungguh kau melihat si lelaki melindungi si wanita dengan tubuhnya agar terhindar dari bebatuan. Selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa hukuman zina ditegakkan atas orang kafir sebagaimana ia ditegakkan atas orang Islam. Beragama Islam bukanlah syarat dalam penegakan hukuman rajam bagi seorang muhsan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan beragama Islam dalam mengaku hukuman ini telah menjawab atas hadis-hadis di atas, bahwa beliau menegakkan hukum Taurat atas pemeluknya dan tidak menerapkan hukum Islam atas mereka. Kejadian ini terjadi pada awal kedatangan beliau di Madinah, dan pada waktu beliau diperintah untuk mengikuti hukum dalam Taurat. Kemudian hukum tersebut dihapus dengan firman-Nya. Lalu pada tahun keempat juga disyaratkan hukum atas Qadzaf pada bagian akhir hadis Ifki, dan padanya turun firman Allah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak memandangkan 4 orang saksi. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengharaman arak ditetapkan secara berangsur-angsur hingga pada akhirnya keharaman ditetapkan secara total. Pengharaman juga berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan penuh turun pada tahun ke-6 setelah hijrah, sebagaimana yang tersirat di dalam periwayatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, ada seorang sahabat Ansar membuat makanan dan dia mengundang kami. Kemudian kami meminum khamar hingga kami mabuk. Lalu kami saling membanggakan diri antara orang Ansar dan Quraisy. Orang Ansar berkata, kami lebih utama. Quraisy berkata, kami lebih utama.
Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar mengambil tulang unta dan memukul hidung Sa'ad hingga tulang tersebut pecah dan hidung Sa'ad juga patah. Yang keempat yaitu hukum bagi perampok ditetapkan pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya beberapa orang dari Uqd dan Urainah yang berjumlah 8 orang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka membuat beliau atas Islam. Beberapa saat kemudian mereka sakit karena tidak terbiasa dalam cuaca kota Madinah. Maka kemudian melihat kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, maukah kalian keluar bersama pengembala unta kami agar kalian mendapatkan air seni dan susunya? Mereka menjawab, tentu. Maka keluar dari meminum air seni dan susunya dan kembali sehat. Kemudian mereka membunuh pengembala tersebut dan mengusir onta-ontanya. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengutus untuk mengejar jejak mereka setelah mereka tertangkap dibawa ke hadapan beliau. Selanjutnya yaitu penetapan syariat atau kisos atas jiwa dan anggota badan adalah pada tahun ke-8 Hijrah, Islam menghapuskan kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah yang berupa pembedaan dalam penegakan kisos berdasarkan pengangkat dan nasab, dan Allah memerintahkan keadilan dan kesetaraan. Sekarang yaitu yang kelima, urusan jihad dan gerilya atau biasanya disebut dengan hubungan antar negara. Yang pertama yaitu syariat izin untuk berperang diturun pada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu dengan turunnya firman Allah. Setelah itu Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Ibnu Abbas ia berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, keluarkanlah anak-anak mereka, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita kembali kepadanya, niscaya kaum akan binasa. Kemudian Allah menurunkan ayat telah diizinkannya. Ketika Abdullah sudah menempuh perjalanan selama 2 hari, ia lalu membuka surat dan melihat isinya, dan di dalamnya terdapat pesan, apabila engkau telah melihat surat ini, maka berjalanlah hingga engkau sampai di kebun kurma di antara mereka dan Taif, dan inilah musuh di sana, lalu kabarkanlah kepada kami, informasikan tentang mereka. Lalu kemudian Abdullah bin Jasi dan para sahabatnya membawa kafilah dan 2 orang tawanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang musyrikin mengatakan kepada kaum muslimin, kalian telah membunuh pada bulan yang diharamkan. Kemudian Allah menurunkannya. Selanjutnya yaitu perang Badar, terjadi pada tahun Hijriyah. Pada saat itu turun surat Al-Anfal. Yang pertama, pada tahun kedua Hijriyah, hukum-hukum tentang nafal, rampasan perang, dan pembagiannya ditetapkan dengan turunnya firman Allah. Pemulaan penetapan hukum yang berkaitan dengan para sebelum munculnya kekuatan kaum ketika Rasulullah SAW mengajarkan musyawarah para sahabatnya mengenai para tawannya perang Badar. Umar mengusulkan untuk membunuh mereka dan Abu Bakar mengusulkan untuk memaafkan mereka dan menerima tebusan dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengambil pendapat Abu Bakar dan kemudian turunlah ayat. Selanjutnya yaitu ketika Nabi tiba di Madinah, muamalah orang-orang kafir dengan terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang beliau ajak untuk mendamai, untuk mereka tidak memerangi beliau, tidak menolong kelompok lain dalam memerangi beliau, dan tidak berloyal kepada musuh beliau. Mereka tetap berada dalam agama kekafiran mereka dengan merasa aman dalam daerah dan harta mereka.
kedua kelompok yang memerangi beliau dan senantiasa menampakkan pemusuhan terhadap beliau, mereka adalah orang-orang musyrikin. Yang ketiga yaitu kelompok yang mendiamkan beliau, tidak mengajak beliau untuk berdamai dan tidak juga memerangi beliau, tetapi mereka menampakkan bahwa mereka bersama beliau dan membunyikan permusuhan terhadap beliau, dan mereka adalah orang-orang yang munafik. Rasulullah SAW bersikap terhadap masing-masing kelompok tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau berdamai dengan Yahudi yang berada di Madinah dan bersepakat untuk saling memberikan keamanan di antara mereka. Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Quraizah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kemudian sekutu mereka Abdullah bin Ubay mengajak berbincang kepada Rasulullah SAW untuk membicarakan tentang mereka. Lalu mereka sepakat dengan keputusan Rasulullah SAW, mereka diusir dari Madinah dan mereka pun keluar menuju pesisir-pesisir kota Syam mengenai mereka turunnya firman Allah. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.